Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Rangga Wijaya Putra Anggoro, lalu yang kedua ada Rolando Karol Parera, yang ketiga ada Muhammad Firhan Bahaswan, yang keempat ada Ertegar Arif Aji Pangestu. Di sini ada introduction. Kebutuhan kalsium harian umumnya dipenuhi melalui konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Makanan dapat berasal dari golongan hewani maupun nabati. Adapun ketidakcukupan kalsium dari makanan dapat dipenuhi melalui konsumsi suplemen kalsium. Namun sayangnya absorpsi kebutuhan kalsium tersebut terbilang rendah, hanya sekitar 10-15% yang dapat diserap. Apakah solusi untuk meningkatkan absorpsi ini? Yaitu ada menghindari konsumsi berlebihan oksalat dan fosfat. Makanan tinggi oksalat seperti bayam, bit, dan coklat. Dan fosfat misalnya dalam minuman bersoda dapat mengikat kalsium dan mengurangi absorpsi. Batasi konsumsi makanan ini. Lalu pilih sumber kalsium yang tepat. Beberapa makanan mengandung kalsium yang lebih mudah diserap daripada yang lain. Susu, yogurt, dan keju adalah sumber kalsium hewani yang baik. Di sisi lain, sayuran berdaun hijau misalnya seperti brokoli dan kubis. Lalu ikan dengan tulang lunak seperti sarden juga merupakan sumber nabati yang baik. Menghindari kafein dan alkohol dalam batasan. Kafein dan alkohol dapat mempengaruhi absorpsi kalsium. Jadi hindari konsumsi berlebihan dari keduanya. Lalu juga ada latihan fisik seperti rutin olahraga. Rutin olahraga yang teratur dapat membantu memperbaiki absorpsi kalsium dan menjaga kesehatan tulang secara umum. Mengkonsumsi kalsium bersama vitamin D. Nah, di sini vitamin D adalah kunci untuk absorpsi kalsium yang optimal. Pastikan tubuh memiliki asupan yang cukup dari vitamin D melalui makanan, sinar matahari, atau suplemen. Vitamin D membantu meningkatkan absorpsi kalsium dalam usus. Lalu konsumsi kalsium dalam dosis yang dibagi. Lebih baik untuk mengkonsumsi kalsium sepanjang hari dalam dosis yang dibagi daripada dalam satu dosis besar. Dosis besar kalsium dalam satu waktu dapat mengurangi absorpsi. Beberapa suplemen dan nutrisi tertentu dapat membuat meningkatnya absorpsi kalsium dan mempromosikan kesehatan tulang. Berikut adalah beberapa suplemen dan nutrisi yang dapat mendukung absorpsi kalsium. Yang pertama, vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk absorpsi kalsium. Suplemen vitamin D dapat membantu jika kita kekurangan vitamin D. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dalam usus. Yang kedua, vitamin K. Vitamin K juga berperan dalam kesehatan tulang dan dapat membantu mengarahkan kalsium ke dalam tulang dan menjauhkannya dari arteri dan jaringan lunak. Vitamin K1 dan 2 umumnya disarankan. Yang ketiga, magnesium. Magnesium berperan dalam aktivasi vitamin D yang kemudian mendukung absorpsi kalsium. Memastikan tubuh kita memiliki asupan magnesium yang cukup dapat membantu kalsium diserap dengan baik. Yang keempat, boron. Boron adalah mineral yang ditemukan dalam jumlah kecil dalam tubuh dan dapat membantu dalam absorpsi kalsium. Vitamin C. Vitamin C membantu pembentukan kolagen yang merupakan komponen utama dalam tulang. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi absorpsi kalsium, vitamin C penting untuk kesehatan tulang secara keseluruhan. Yang keenam, kalsium hidrokosipatit. Ini adalah bentuk suplemen kalsium yang mengandung kalsium dalam bentuk yang sama seperti yang ditemukan pada tulang dan gigi. Ini dapat memiliki absorpsi yang lebih baik. Nomor 7, probiotik dan prebiotik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa prebiotik yang membantu pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan probiotik bakteri baik itu sendiri dapat berkontribusi pada absorpsi mineral termasuk kalsium. Yang ke-8, minyak ikan omega 3. Omega 3 terutama dalam minyak ikan dapat berperan dalam kesehatan tulang dan dapat mendukung absorpsi kalsium. Penting untuk diingat bahwa konsumsi suplemen harus dibahas dengan dokter atau ahli gizi yang berkualifikasi, terutama jika kita dapat memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain.
Terlalu banyak suplemen tertentu juga dapat memiliki efek samping. Selalu ikut panduan dan dosis yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan atau dokter. Perlukah mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan? Penggunaan suplemen kalsium bersamaan dengan suplemen lain dapat mempengaruhi absorpsi kalsium, sehingga interaksi antar suplemen perlu diperhatikan. Beberapa kombinasi suplemen yang sebaiknya diperhatikan meliputi: yang pertama, kalsium dan magnesium. Meskipun kalsium dan magnesium biasanya dikonsumsi bersamaan, karena keduanya itu penting untuk kesehatan tulang, mereka bersaing untuk absorpsi dalam usus. Oleh karena itu, sebaiknya hindari mengonsumsi dosis besar kalsium dan magnesium dalam waktu yang bersamaan. Memisahkan waktu konsumsi kalsium dan magnesium dapat membantu meminimalkan persaingan absorpsi. Kedua, kalsium dan zat besi. Zat besi Heme yang ditemukan dalam produk hewani dan kalsium dapat bersaing dalam absorpsi. Oleh karena itu, hindari mengonsumsi suplemen kalsium bersamaan dengan suplemen zat besi atau makanan yang kaya zat besi Heme. Seperti daging merah, jika Anda perlu mengonsumsi keduanya secara bersamaan, pastikan ada jarak waktu yang cukup di antara mereka. Yang ketiga, kalsium dan minyak ikan, omega 3. Minyak ikan mengandung lemak yang dapat mempengaruhi absorpsi kalsium. Oleh karena itu, sebaiknya hindari konsumsi suplemen kalsium bersama dengan minyak ikan, terutama dalam dosis tinggi. Yang keempat, vitamin D dan kalsium. Vitamin D mendukung absorpsi kalsium, jadi mengkonsumsi kalsium bersamaan dengan vitamin D seringkali dianjurkan, namun dosis yang sangat tinggi dari keduanya dapat menyebabkan masalah. Jadi, sebaiknya ikuti panduan dari dokter. Yang kelima, prebiotik dan probiotik. Beberapa suplemen prebiotik atau probiotik dapat mempengaruhi absorpsi mineral, termasuk kalsium. Jika kita mengonsumsi prebiotik atau probiotik bersamaan dengan suplemen kalsium, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk memastikan tidak adanya interaksi yang merugikan. Adakah hormon-hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium ini? Ya, tentu saja. Berikut hormon-hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium. Yang pertama ada hormon paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan salah satu organ yang terletak di leher. Terdiri dari 4 buah kelenjar, 2 di bagian superior dan 2 di bagian inferior, dorsal dari kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar paratiroid terutama untuk produksi hormon paratiroid yang berkaitan erat dengan pengaturan kalsium tubuh. Target organ hormon paratiroid adalah tulang, ginjal, dan usus, dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kadar kalsium plasma. Pada tulang, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi tulang, stimulasi osteoklas, dan pembentukan tulang kembali. Di ginjal, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium serta mengurangi reabsorpsi fosfat. Selain itu, juga membantu konversi vitamin D3 aktif melalui aktivasi enzim 10 dehidroksilase. Di usus, hormon paratiroid berperan secara tidak langsung untuk meningkatkan absorpsi kalsium. Dengan bantuan vitamin D3, pengaturan produksi hormon paratiroid ditentukan oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan target organ, kadar kalsium plasma, serta vitamin D3 aktif. Mekanisme kerja hormon paratiroid, yaitu target organ tempat kerja PTH adalah tulang, ginjal atau efek langsung, dan intestinal, efek tak langsung melalui vitamin D. Kerja PTH pada ginjal dan tulang terjadi melalui sistem adenyl siklase, di mana PTH menstimulasi aktivasi adenyl siklase dan meningkatkan kadar siklin pada ginjal dan tulang. Mekanisme ini dipicu oleh ikatan PTH pada reseptor PTH di ginjal dan tulang. Yang kedua ada hormon kalsitonin.
Kalsitonin adalah salah satu dari beberapa hormon yang berperan dalam menjaga kadar kalsium dan darah tetap dalam batas yang normal, terutama ketika kadar kalsium dalam darah meningkat secara signifikan. Hormon kalsitonin bekerja bersama dengan hormon-hormon lain, seperti hormon paratiroid dan vitamin D. Untuk menjaga homeostasis kalsium dalam tubuh manusia, hormon kalsitonin adalah hormon peptida yang diproduksi oleh sel-sel C atau sel parafolikular dalam kelenjar tiroid manusia. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang terletak di leher dan berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh. Salah satu fungsi utama kalsitonin adalah mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga ada hormon kortisol. Kortisol, hormon stres yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, memiliki efek terhadap metabolisme dan keseimbangan mineral dalam tubuh manusia. Meskipun tidak terlibat langsung dalam reabsorpsi kalsium seperti hormon paratiroid, kortisol dapat memengaruhi keseimbangan kalsium melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, pengaruh pada kalsium di usus. Kortisol dapat meningkatkan penyerapan kalsium dari usus ke dalam darah sehingga meningkatkan ketersediaan kalsium. Yang kedua, pengaruh pada kalsium di ginjal. Kortisol juga dapat memodulisasi aktivitas ginjal dalam menahan atau mengeluarkan kalsium, tergantung pada kebutuhan tubuh. Yang ketiga, interaksi dengan hormon lain. Kortisol bekerja dalam konteks hormonal yang kompleks, dan interaksinya dengan hormon lain seperti hormon paratiroid dan kalsitonin dapat mengaruhi regulasi kalsium secara keseluruhan. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran utama dalam regulasi kalsium biasanya dimainkan oleh hormon paratiroid dan kalsitonin, sedangkan kortisol lebih fokus pada respon terhadap stres dan metabolisme umum. Yang keempat ada kalsiferol atau vitamin D. Nah, kalsiferol ini meskipun bukan hormon, vitamin D memainkan peran penting dalam absorpsi kalsium. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan yang kita konsumsi. Aktivasi vitamin D terjadi dalam kulit ketika terpapar sinar matahari atau dapat dipasok melalui makanan atau suplemen. Proses kalsiferol membantu absorpsi melalui dua mekanisme utama. Yang pertama yaitu stimulasi penyerapan usus. Kalsiferol atau vitamin D mempengaruhi sel-sel usus halus, khususnya dalam bagian tertentu yang disebut duodenum dan jejunum. Di sana, kalsiferol memicu sintesis atau produksi protein transportasi kalsium yang memungkinkan penyerapan lebih besar dari kalsium dalam makanan yang kita konsumsi. Yang kedua ada regulasi kadar kalsium dalam darah. Itu kalsiferol juga berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Saat kadar kalsium dalam darah menurun, kalsiferol akan merangsang pelepasan hormon PTH. PTH kemudian akan memicu pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah dan meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Jadi, kalsiferol memainkan peran penting dalam memastikan tubuh kita dapat mengoptimalkan penyerapan kalsium dari makanan yang kita konsumsi, yang sangat penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan fungsi fisiologis lainnya.